Pemirsa, ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara ikut menggerebek tempat judi. Dalam penggerebekan, puluhan meja judi diamankan petugas. Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Pekanlabuhan, Medan, Sumatera Utara mengikuti anggota polisi yang akan menggerebek tempat judi yang ada di perkampungan warga. Para ibu rumah tangga juga memberikan dukungan kepada polisi yang mengamankan puluhan meja judi, tembak ikan, dan dingdong. Kaum ibu-ibu ini resah karena tempat perjudian ada di tengah-tengah perumahan warga. Karena selama ini kami merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti ini, sangat mengganggu keamanan rumah kami. Begitu banyak kejahatan-kejahatan, dingdongnya, sabu-sabunya, bahkan wanita-wanita malamnya di sini sangat penuh, meresahkan kami sekali. Kami merasa aman, berterima kasih kepada Pak Kapolsek, Bapak-bapak semuanya ini. Dengan begini Pak, kami merasa aman, apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Kami ingin beribadah dengan tenang. Jangan lagi ada perjudian, prostitusi, apalagi narkoba Pak. Kalau bisa kami minta diamankan Pak, dibersihkan. Diharapkan penyisiran perjudian dan penyisiran prostitusi terus dilakukan hingga bulan Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Lusri HRI News melaporkan. Polisi mengamankan 3 mobil odong-odong yang menyalahi aturan. Mobil odong-odong seharusnya berada di tempat wisata, namun di Tangerang mobil odong-odong dijadikan angkutan umum. Mobil odong-odong seharusnya hanya boleh beroperasi di tempat wisata karena mobil odong-odong dimodifikasi dan dibuat terbuka untuk dapat menikmati fasilitas wisata. Namun di Jalan Raya Serang, Tangerang, Banten, mobil odong-odong ini malah dijadikan angkutan umum dan mobil jemputan karyawan. Padahal untuk menjadi angkutan umum, mobil harus memiliki standar kelayakan. Hal itu tidak dipenuhi oleh odong-odong sehingga melanggar aturan. Mobil odong-odong ini yang pasti dia melanggar persyaratan teknis dan layak jalan. Itu yang pertama, 285 ayat 1. Kemudian pengoperasionalnya juga tidak pada tempatnya, itu di jalan raya. Jadi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi mengamankan 3 mobil odong-odong di Tangerang, Banten. Polisi pun meminta pengusaha mobil agar memahami aturan kendaraan di jalan umum. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Seorang wanita di Lumajang, Jawa Timur menjual ginjalnya seharga 500 juta. Aksi nekat ini dilakukan karena terlilit hutang dan kebutuhan hidup. Parhiatun Haini, warga kelurahan di Toterunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, nekat menjual ginjalnya melalui jaringan percakapan. Haini yang sehari-hari berjualan kue dan membuka usaha cuci pakaian mengaku tidak memiliki jalan lain untuk melunasi utang kepada temannya sebesar 2 juta rupiah serta pinjaman di bank. Mendengar kabar tersebut, Bupati Lumajang Thorikul Haq langsung mengunjungi rumah Haini yang berada di tepi aliran sungai. Thorikul membujuk Haini untuk membatalkan niatnya menjual ginjal serta berjanji memberikan sejumlah bantuan agar Haini bisa mencicil pembayaran utangnya. Yang berkenaan dengan utang piutang sudah tuntas, sudah diselesaikan antar keluarga, dan itu artinya tanggungan utang piutangnya sudah selesai. Yang kedua, masih ada pinjaman di KUR BRI. Saya tadi sampaikan, ya saya akan komunikasikan dengan Bank BRI untuk supaya dapat relaksasi kredit karena sekarang juga masih berlangsung. Setelah dibujuk oleh pihak keluarga dan petugas yang datang, Haini pun membatalkan niatnya menjual ginjal. Ya, emang kemarin ditawarkan berapa, Bu? 500 juta. Itu ditawarkan melalui WhatsApp, masuk ke grup WhatsApp, grup kabar Lumajang. Belum ada yang nawar berarti ya, Bu? Iya, belum ada. Karena dan dari pihak keluarga sudah dibantu untuk menyelesaikan. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memberikan modal usaha untuk Haini agar bisa mendapatkan pemasukan lebih. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan.
Ya, karena kepepet akhirnya memaksakan untuk menjual salah satu organ tubuhnya dengan harga yang relatif mahal. Tapi beruntungnya tidak ada yang menawar ataupun juga berniat membeli karena memang kasus ini langsung ditanggapi oleh pemerintah Lumajang sehingga penawaran ini pun akhirnya dibatalkan. Betul sekali. Untuk melunasi utang sebenarnya ada banyak cara. Kalau kita mau berjuang melihat peluang usaha, apapun pasti akan bisa kita lakukan. Dan juga kita dapatkan namun mungkin hasilnya perlahan. Betul tidak sekali. langsung mendapatkan uang sebesar 2 juta. Ya, dan kalau memang terlilit hutang ataupun ingin mendapatkan pemasukan lebih, ini harus berhati-hati. Jangan sampai mudah tertipu iming-iming investasi bodong ataupun juga seseorang yang mungkin bilang bisa menggandakan uang 2 kali lipat. Betul Itu harus sekali. berhati-hati karena ada kasus pemirsa, video viral penggandaan uang yang menghebohkan jagat dunia maya kali ini sudah memasuki babak baru. Pihak kepolisian Resort Metro Bekasi kembali menjerat Undang-Undang Perlindungan Anak lantaran pelaku menikahi anak di bawah umur. Usai tersandung aksi penggandaan uang dengan media jenglot dan kotak ajaib, Herman alias Ustadz Gondrong kembali ditahan pihak kepolisian lantaran menikahi pasiennya yang merupakan anak di bawah umur berinisial NT. Herman menikahi korban 3 tahun lalu secara siri hingga memiliki 1 orang anak. Orang tua korban merasa tertipu oleh iming-iming Herman yang berjanji akan melunasi hutang dan membelikan rumah serta tanah. Namun hingga kini pelaku tidak memenuhi janjinya. Kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku sengaja membuat konten video penggandaan uang dan disebar ke media sosial serta jaringan percakapan supaya meraup keuntungan lebih. Saat diketahui videonya viral dan menuai polemik, pelaku menghilangkan barang bukti dengan cara membakar barang buktinya berupa kotak dan uang. Video itu direkam siapa? Yang merintahkan saya. Ya. Setelah diperintahkan, yang merekam istri atau siapa? Rekan-rekan yang pengunjung, Pak. Setelah itu diviralkan, dikirim ke orang. Iya, sama tamu pengunjung itu diviralkan, Pak. Berapa peningkatan setelah viral itu? Saya dengar itu dari isi keluarga itu hampir 2.000, Pak, lebih. 2.000 orang. Ya. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait kasus ini dengan memeriksa beberapa saksi serta menunggu laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, perlu diwaspadai karena memang tidak ada yang bisa menggandakan uang kecuali kita kerja keras ya. Betul jadi rekening ATM kita double-double gitu kan, harus berhati-hati. Betul sekali, dengan semangat uang pasti akan bisa bertambah iya, terus. Percaya sama Tuhan uang akan bertambah. Oke pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kementerian Keuangan memastikan mempercepat proses pencairan insentif bagi tenaga kesehatan. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Siang pemirsa.